Jadi kalau misalnya saya bilang, ini, ya, ini adalah air suci dari siapa gitu kan, darahnya siapa gitu, ya, darahnya Tuhan gitu kan. Orang-orang, oh iya itu darahnya kalian semua. Sama seperti selama ini orang-orang ya yang kena prank bahwa ya Tuhannya menjelma ataupun apalah gitu kan, kena prank ya. Haleluya, haleluya. Shalom alaikum ya. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu kasih Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Dan saudaraku, saya mengajak Bapak Ibu semua untuk melihat satu firman Tuhan di dalam Galatia 6 ayat yang ke-7. Di mana firman Tuhan ini tidak asing lagi bagi kita. Kita sering melihat, kita sering juga mendengar, dan kita juga sangat sering membaca akan ini firman Tuhan. Jangan sesat, Tuhan tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Jadi saudaraku, Tuhan tidak akan membiarkan orang yang mempermainkan Tuhan. Oh Bang Pendi, saya tidak mempermainkan Tuhan. Saya hanya mempermainkan firman Tuhan. Saya hanya mengolok-ngolok Alkitab. Bapak Ibu, orang yang menghina Alkitab itu sama dengan halnya orang itu menghina Tuhan. Karena antara firman dan Tuhan itu tidak bisa dipisahkan. Ya, antara firman dan Tuhan itu tidak bisa dipisahkan. Sama halnya seseorang menerima Tuhan, Sang Pencipta langit dan bumi, tetapi orang itu menolak firman, itu sama juga saudaraku. Tidak bisa seseorang hanya menerima salah satu. Itu tidak bisa. Menerima firman, tidak menerima Tuhan. Tidak boleh seperti itu, dan itu tidak akan bisa terjadi. Sebaliknya, menerima Tuhan tanpa menerima firman. Maka siapa yang mengolok-ngolok firman, maka sama halnya orang tersebut mengolok-ngolok Tuhan. Ada sebab akibat ketika seseorang mempermainkan firman Tuhan. Menghina, mengejek, mengolok-olok firman Tuhan. Dalam hal ini Bapak Ibu, saya selalu menghimbau kepada Julius HMC dan ante-antenya, supaya dia tidak serta-merta ketika dia berada di agama mayoritas di bangsa dan negara ini, dia dengan bebasnya menghina akan Alkitab, menghina firman Tuhan. Nanti ada sebab dan akibat yang akan dia tanggung. Ya, ada sebab dan akibat yang akan dia tanggung. Kalau dia tidak menanggungnya, maka orang-orang di sekitar dia, orang-orang di sekeliling dia yang akan menanggungnya. Siapa itu? Orang yang paling dekat dengan dia. Kecuali orang yang dekat dengan dia itu mengingatkan dia supaya dia tidak mengolok-ngolok firman Tuhan. Dan bukan itu saja. Dia bukan saja mengolok firman Tuhan, tetapi dia mengolok-ngolok yang berbaur dengan kekristenan. Di saat Julius HMC dan teman-temannya, antek-anteknya Bapak Ibu, masa dia berada di dalam agama nenek moyangnya, dia diajarkan tidak boleh menghina orang lain, menghina agama yang tidak kamu imani, menghina iman kepercayaan yang tidak kamu anut. Dan itu dia taati. Tetapi begitu dia sudah menjadi mayoritas, maka dia berada di atas angin, berada di atas awan. Setiap saat dia bukan saja menghina lambang kekristenan, tetapi dia menghina Yesus Kristus itu sendiri, saudaraku, Sang Pemberi hidup. Ya, Sang Pemberi hidup. Segala sesuatu di dunia ini, termasuk si Julius HMC dan ante-antenya, itu diciptakan dari dia, oleh dia, dan untuk dia. Siapa itu? Firman. Karena segala sesuatu yang ada di dunia ini diciptakan melalui firman-Nya. Ya, diciptakan melalui firman-Nya. Jadi, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita terus-terusan mengingatkan sampai mereka sadar supaya tidak serta-merta atau stop menghina atau membahas iman yang tidak mereka imani. Dia sudah berada di mayoritas, ya belajar agamanya yang dia anut sekarang, pelajari iman, akidah, belajar kitab yang dia anut sekarang. Semua yang berbaur dengan agama yang dia anut sekarang itu harus dia pelajari, sehingga dia menjadi orang-orang yang beruntung, menjadi orang-orang yang beriman, dan cahaya hidayah itu ada pada dia. Dan orang-orang ketika melihat dia, wah hebat dia ya. Sejak menjadi
mu'alaf, dia mendapatkan hidayah, dia menjadi orang yang baik, menjadi orang yang taat, dan menjadi orang yang hebat dalam segi agama. Dengan Tuhan semakin dekat, dan semakin dekat. Bukan sebaliknya, ketika orang-orang melihat tingkah laku si Julius HMC, bagaimana dia selalu memfitnah keluarga daripada Bapak Pendeta Saifuddin Ibrahim. Dia tidak kenal, dia tidak tahu, hanya tahu di YouTube. Tetapi fitnah Julius HMC terhadap keluarga Bapak Pendeta Saifuddin Ibrahim itu begitu keji sekali. Sangat keji fitnahan dia, ya, sangat keji. Dia pintar sekali bersilat lidah. Dia pintar sekali mengatur kata-katanya, seolah-olah dia orang yang bertakwa, orang yang membela agama, orang yang membela iman, orang yang membela akidahnya. Dia merasa hebat sekarang karena berada di dalam mayoritas, saudaraku. Bahkan dia selalu memancing orang-orang Kristen, para Kristuber khususnya, untuk mengikuti cara dia. Nanti ketika kita ikuti cara mereka, Bapak Ibu, kita lakukan apa yang mereka lakukan. Kalau mereka menghina Alkitab, kita menghina kitab mereka. Kalau mereka menghina agama kita menghina agama mereka. Itu yang mereka mau, memancing amarah kita. Sehingga kita lupa dan ada kata-kata kita yang bisa dibenturkan dengan hukum, maka itulah kemenangan bagi mereka. Langsung dijebloskan. Bagaimana dengan anak Batak kita melihat dan teman-teman yang lain? Itu semua dimulai dari dia, Bapak Ibu. Dia pintar sekali memancing orang supaya orang tersebut terpancing amarahnya, sehingga orang itu tidak bisa menjaga dan mengontrol emosinya, mengontrol kata-katanya. Nah, kesempatan dia diambil, dibenturkan dengan hukum, dilaporkan. Yang laporkan bukan dia, ante-ante dia di belakang dia. Sudah ada orang-orang tertentu dipersiapkan oleh si Julius HMC, Bapak Ibu. Ya, pintar sekali dia bersilat lidah. Pintar sekali. Nah, maka dari itu kita mengingatkan teman-teman semuanya, jangan sesat. Tuhan tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Setiap segala sesuatu yang dilakukan oleh orang itu ada sebab dan akibat yang akan didapatinya. Ya, makanya hati-hati. Saat ini Bapak Ibu, dia marah sekali dengan channel Injil Habaget. Marah sekali. Kenapa? Karena satu hari saya bisa 3-4 video membahas orang yang kentutin Alkitab. Dia marah sekali. Dia ingin supaya kita orang Kristen tidak perlu membahas hal konyol yang mereka lakukan. Jadi mereka bebas menghina, mengejek, mengolok-olok iman kita, tetapi kita tidak perlu menjawab olok-olokan dan hinaan mereka. Ini yang mereka mau. Mereka bisa bebas, tetapi kita tidak diizinkan untuk menjawab setiap apa yang mereka fitnahkan terhadap iman kekristenan, saudaraku. Terhadap agama Kristen, terhadap kitab yang kita imani, terhadap firman Tuhan yang begitu rupa mereka baca dan mereka tafsirkan dengan sedemikian rupa, Bapak Ibu. Nah, kita diam saja. Tetapi begitu kita bahas apa yang mereka imani, semuanya kebakaran jenggot. Terutama sekali si bibir tipis Julius HMC, saudaraku. Dia benar-benar nangis darah dalam hari-hari ini terhadap video di channel Injil Habaget, khususnya mengenai judul, saudara. Nah, satu hari 3-4 video. Tujuannya apa? Agar mereka stop menghina iman kekristenan. Ya, stop menghina iman kekristenan. Belajarlah tentang akhlakmu, adabmu, budi pekerti di dalam agamamu, kitabmu, sejarah mengenai agamamu itu perlu kamu pelajari tanpa perlu menghina iman kekristenan. Ya, tanpa perlu menghina iman kekristenan. Jadi tujuan kita membahas 1 hari sampai 4, bahkan 5 kalau bisa, Bapak Ibu, 6 kalau bisa, supaya mereka sadar, saudaraku. Tetapi di setiap pembahasan saya tidak pernah menyinggung iman mereka, tidak pernah menyinggung agama mereka. Saya sekarang belajar betul mengenai undang-undang ITE itu, saya pelajari betul.
Bagaimana cara dalam penyampaian saya tidak menyinggung ataupun tidak membahas agama mereka. Yang saya bahas apa? Setiap fitnahan mereka tentang iman kekristenan, tingkah laku mereka tentang iman kekristenan, adab mereka terhadap firman Tuhan, terhadap Alkitab. Ini harus kita luruskan. Mereka marah, nangis darah, kita difitnah, bodoh amat. Dia punya mulut, ya dia pergunakan mulutnya untuk memfitnah orang-orang Kristen. Dia punya mulut, punya bibir, punya lidah, ya pergunakanlah mulut, bibir, lidahnya si Julius HMC dan ante-antenya untuk memfitnah para pendeta dan memfitnah akan Alkitab, termasuk memfitnah Tuhan Yesus. Jadi kiranya saudaraku, video ini bisa mencerahkan Julius HMC dan ante-antenya. Salam alaikum bisim hamasyah, salam aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh bisim Adonai Yesus Hamasyah, Waruah Hakodes memberkati kita semua. Haleluya, amin, salam murtadin. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang selalu mendukung penginjilan Habaget, baik melalui doa, dana, motivasi maupun support saudara. Terus dukungan doa dan bawa Habaget dalam doa syafaat saudara. Terima kasih.